Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Klinik TV. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang indigo. Tentu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan secara detail seperti apa itu indigo, karena saya sejatinya bukanlah pemilik indigo. Saya bukan anak indigo. Tetapi saya mencoba meng-share, menjelaskan tentang ciri-ciri yang biasanya dimiliki oleh anak indigo berdasarkan dari penelitian, penelaahan terhadap tulisan-tulisan yang membahas tentang indigo dan juga pengalaman-pengalaman orang yang memiliki indigo. Kemudian saya menyimpulkan ada minimal 5 ciri dari anak indigo yang menunjukkan bahwa dia memiliki indigo. Jadi di video kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja, berbagi apa yang saya ketahui tentang ciri-ciri anak indigo. Mungkin saja ada salah satu atau semua ciri-ciri ini pada diri Anda. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang asal mula dari kata indigo itu. Nah, jadi jika dirunut dari sejarahnya, kata indigo ini pertama kali muncul di tahun 1970, ya sekitar 70-an itu. Adalah seorang pemikir, penulis dan apa ya istilahnya psikolog bernama Nancy N. Tapp yang mempopulerkan, yang pertama kali mengenalkan istilah indigo kepada dunia. Menurut Nancy ini bahwa ada anak yang lahir ke dunia itu memiliki aura nila. Aura nila ini adalah aura campuran antara biru dan ungu. Nah, jadi indigo ini adalah anak-anak yang terlahir dengan aura nila tersebut. Jadi alangkah sangat beruntungnya ketika anak-anak itu adalah terlahir dengan aura nila, karena sangat jarang sekali. Kemudian 12 tahun kemudian barulah Nancy ini menerbitkan hasil penelitiannya ke dalam sebuah buku dengan judul yang dalam bahasa Indonesia Memahami Hidup Anda Melalui Warna. Itu judul jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, buku tersebut kemudian laris dan teori mengenai indigo sejak tahun 1982 mulai diminati oleh banyak orang di seluruh penjuru dunia. Nah, itulah sekilas sejarah dari kemunculan asal mula indigo. Hingga saat ini kita tahu bahwa indigo, anak indigo semakin menjadi populer, menjadi tren. Dan yang menarik dari anak-anak indigo ini, seperti yang kita ketahui pada sosok Roy Kiyoshi tersebut, adalah memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia kebanyakan, seperti kita, seperti saya misalnya. Jadi anak-anak indigo ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Dia bisa mengetahui apapun itu yang sangat-sangat tidak mungkin diketahui oleh banyak orang. Nah, penasaran kan seperti apa ciri-ciri dari anak indigo itu? Nah, mari silahkan simak video ini sampai selesai. Yang pertama, anak indigo itu biasanya memiliki rasa ingin tahu sangat besar. Ketika ada satu hal, dia bertanya tentang hal itu, dia akan bertanya sampai detail, sampai merasa puas dengan jawaban, dengan informasi yang diterimanya. Kenapa ini begini, kenapa itu begini, kenapa kok tidak begini, dan sebagainya. Pada intinya, anak-anak yang memiliki indigo itu akan memiliki rasa keingintahuan terhadap segala sesuatu yang membuat dirinya penasaran, itu sangat-sangat besar. Dia tidak hanya bertanya sekali, dua kali, tapi sampai berkali-kali. Jadi itulah salah satu ciri dari anak indigo. Yang kedua, anak indigo itu tidak menyukai sesuatu yang sifatnya otoriter, sifatnya sewenang-wenang, sifatnya memaksakan kehendak. Dia itu sangat tidak menyukai hal tersebut. Kenapa demikian? Termasuk di dalam segala hal, di dalam keluarga misalnya, dia tidak suka ketika orang tuanya menekan dia, ketika orang tuanya bertindak otoriter dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang anak memiliki sifat seperti ini, yang suka menolak, suka memberontak ketika orang tuanya bersikap represif atau orang lain bersikap represif kepadanya, maka bisa jadi itu adalah salah satu dari ciri indigo tersebut. Yang nomor 3,
memiliki kedekatan yang sangat-sangat dekat dengan hewan. Inilah karakteristik dari anak indigo. Tidak hanya dekat secara fisik ya, tetapi anak indigo itu dekat secara emosional, secara kebatinan. Kemudian bahkan dipercaya anak indigo selalu berkomunikasi dengan hewan-hewan tersebut. Karena itulah kebanyakan anak-anak indigo lebih suka berada di di alam terbuka bersama dengan hewan, lebih suka bertualang dan lain sebagainya. Itu adalah ciri yang ketiga dari anak indigo. Yang nomor 4, anak indigo itu pernah depresi atau stres. Kenapa? Sebab anak indigo ini memiliki sifat, memiliki karakter yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Ketika di sekolah misalnya atau ketika bermain dengan teman-temannya, maka dia akan dijauhi. Kenapa dijauhi? Karena sifatnya berbeda dengan sifat kebanyakan. Misalnya lebih pendiam, atau lebih cuek, atau lebih ya pokoknya berbeda dengan sifat-sifat kebanyakan. Maka kecenderungan anak-anak indigo ini akan dijauhi oleh teman-teman di komunitasnya, di sekolah, mungkin di lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, karena dijauhi itulah maka kebanyakan anak-anak indigo akan merasa tertekan karena kemampuan yang dimilikinya, sehingga menyebabkan dia depresi dan stres. Selain itu, tidak hanya karena dijauhi oleh teman-temannya, anak indigo bisa stres, bisa depresi karena hal-hal yang diketahuinya. Dia bisa mengetahui segala persoalan orang di hadapannya. Dia bisa melihat makhluk astral yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia bisa mengetahui apa yang menjadi masalah dari orang-orang di kelilingnya. Nah, semua itu menumpuk dalam pikirannya sehingga menyebabkan dia menjadi depresi. Inilah alasan-alasan kenapa anak indigo itu dicirikan, salah satunya adalah pernah mengalami depresi dan stres. Nomor 5 yang terakhir menurut pengamatan saya, dan ini sifatnya subjektif ya, anak indigo itu bisa mengetahui dunia lain, makhluk lain, atau pokoknya bisa mengetahui alam di luar alam dunia ini. Dia bisa mengetahui makhluk astral, makhluk halus. Dia bisa melihat jin, dia bisa mengetahui hantu misalnya. Bahkan dia bisa mengetahui masa depan dari orang-orang yang ada di depannya. Misalnya ada orang yang besok akan kecelakaan, misalnya orang indigo itu sudah memiliki gambaran, sudah memiliki bayangan tentang hal tersebut. Inilah yang menjadi ciri paling spesifik, paling khusus dan paling khas dari anak indigo. Jadi dibandingkan dengan 4 ciri sebelumnya, ciri kelima ini adalah ciri-ciri yang paling tepat untuk menggambarkan anak indigo. Jadi kemampuan-kemampuan seperti itulah yang disebut sebagai indigo. Atau dalam bahasa lain, kemampuan itu juga dimiliki oleh anak yang memiliki indera keenam. Nah, itulah teman-teman sekalian 5 ciri anak indigo. Jadi ciri yang kelima adalah ciri yang paling jelas bahwa seseorang memiliki indigo, yaitu bisa melihat, bisa mengetahui makhluk astral atau dunia lain. Demikian yang bisa saya share kali ini, dan sekali lagi apa yang saya share tentang ciri anak indigo ini adalah berdasarkan pengamatan dan hasil membaca saya terhadap tulisan-tulisan tentang anak indigo dan juga pengamatan saya terhadap orang-orang yang memiliki indigo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.